Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih bahas soal kerontokan rambut yang cukup umum tapi bikin khawatir ya. Ini berdasarkan materi studi kasus klinis yang menarik banget. Fokusnya ke seorang pria, 32 tahun. Dia CEO tim basket, jadi kebayang ya stresnya. Nah, dia ini tiba-tiba ngalamin rambut rontok parah. Sumber kita ada panduan diagnosis sama kasus interaktif gitu. Jadi kita bakal coba urai bareng-bareng nih, apa sih yang terjadi sama dia, kenapa diagnosisnya ngarah ke satu hal. Yuk kita bedah. Iya, ini kasus yang bagus ya buat gambaran gimana stres psikologis yang lumayan berat itu bisa muncul jadi gejala fisik. Kita lihat aja nanti data klinisnya, terus gimana alur berpikir buat nentuin diagnosisnya. Oke, kita mulai dari profil pasiennya dulu ya. Laki-laki, 32 tahun. Pekerjaan, nah itu dia, CEO. Stres tinggi pasti. Keluhan utamanya itu rambut rontok banyak banget udah sebulan ini. Terutama pas nyisir katanya. Terus pas diperiksa, kelihatan rambutnya menipis tapi merata gitu di seluruh kepala. Bukan di satu area aja. Dan tes hair pull-nya positif. Nah iya, tes hair pull positif ini penting banget di awal. Maksudnya gini, pas dokter coba tarik sedikit rambutnya, sekitar 60 helai gitu ya, lebih dari 10%-nya, jadi mungkin lebih dari 6 helai, itu kecabut dengan gampang. Ini nunjukin kerontokannya lagi aktif banget dan ya, nggak normal, banyak rambut yang masuk fase rontok atau telogen, gitu. Oke. Jadi bukan rontok biasa ya ini. Nah, kalau lihat gejalanya tadi, munculnya tiba-tiba, rontoknya merata, terus ada pemicu stres yang jelas. Sumber Anda ini kan kuat banget ngarahnya ke telogen effluvium ya. Bisa dijelasin dikit nggak apa sih telogen effluvium ini? Oke, jadi telogen effluvium atau kita singkat TE aja ya, itu sebetulnya jenis kerontokan rambut yang polanya nyebar gitu, diffuse. Penyebabnya itu ada semacam kejutan buat sistem tubuh. Bisa stres berat kayak kasus ini, atau mungkin sakit parah, perubahan hormon yang drastis atau kurang gizi. Nah, kejutan ini bikin banyak banget folikel rambut kita masuk ke fase istirahat, fase telogen itu, secara barengan dan lebih cepat dari biasanya. Normalnya kan paling cuma 10-15% rambut kita yang ada di fase telogen nih. Kalau di TE, wah angkanya bisa melonjak drastis. Wah, menarik. Tapi kok bisa ya rontoknya baru kerasa sebulan terakhir ini? Padahal kan stres karena kerjaan CEO itu mungkin udah lama. Nah itu dia, itu justru ciri khas banget dari TE, ada jeda waktu. Biasanya sih antara pemicu, si stresornya itu, sama waktu rambutnya mulai rontok kelihatan banyak, itu ada jarak sekitar 2-4 bulan lah kira-kira. Oh, jadi gitu ya? Iya, jadi stres dari kerjaannya itu kemungkinan besar udah micu perubahan siklus rambutnya beberapa bulan sebelum dia sadar rambutnya rontok parah. Jeda waktu ini nih yang sering bikin orang, bingung, kok baru rontok sekarang padahal stresnya udah dari kemarin-kemarin gitu kan? Wah, iya juga ya. Bisa miss tuh hubungannya. Oke, karena diagnosis ini penting, sumber Anda kan juga bandingin TE sama kemungkinan lain ya, biar nggak salah diagnosis gitu. Kenapa misalnya alopecia androgenik atau kebotakan pola pria, itu kemungkinannya kecil di kasus ini? Oke, kalau alopecia androgenik itu beda banget ceritanya. Pertama, dia itu kronis, jadi prosesnya pelan, makan waktu bertahun-tahun. Nggak tiba-tiba sebulan langsung parah. Kedua, polanya khas banget. Garis rambutnya mundur, terutama di bagian pelipis, jadi kayak huruf M, atau menipis di bagian puncak kepala. Nah, kasus Anda ini kan onsetnya akut, baru sebulan, dan polanya merata di seluruh kepala. Jadi jelas beda ya. Oke, masuk akal. Terus, kalau alopecia areata, yang kadang bikin pitak itu kan ya? Betul. Alopecia areata itu dasarnya autoimun. Ciri utamanya itu munculnya area botak, pitak gitu, bentuknya bulat atau oval kayak koin. Dan area botaknya itu biasanya licin, batasnya jelas. Nah, pasien di kasus kita ini kan penipisannya merata, difus, bukan pitak-pitak terpisah. Jadi polanya beda jauh. Iya ya. Terus, ada juga disebut anagen effluvium sama dermatitis seborrheic. Kenapa dua itu dikesampingkan? Kalau anagen effluvium itu rontoknya pas fase tumbuh rambut, fase anagen. Biasanya parah banget dan cepet banget rontoknya. Pemicunya biasanya paparan zat toksik, contoh paling umum ya kemoterapi. Di kasus ini kan nggak ada riwayat kayak gitu.
Nah, kalau dermatitis seboroik itu sebenarnya lebih ke masalah peradangan di kulit kepala, kayak ketombe parah, kulit kepala berminyak, merah, gatel. Mungkin aja sih ada rambut rontok sedikit, tapi bukan itu gejala utamanya, dan nggak akan separah ini rontoknya. Tes hair pull juga biasanya nggak sepositif ini. Oke, jelas banget bedanya. Jadi bisa dibilang nih, kombinasi antara ada pemicu stres yang jelas, terus rontoknya datang tiba-tiba dan banyak, polanya merata, plus tes hair pull positif, itu semua emang kayak potongan puzzle yang pas banget nunjuk ke telogen effluvium ya di kasus ini. Tepat sekali, itu analisis yang bagus. Dan poin penting lainnya dari sumber Anda itu soal penanganan awalnya nih. Untuk TE, langkah pertama yang paling penting itu justru bukan langsung kasih obat macem-macem, tapi lebih ke edukasi dan reassurance, menenangkan Anda gitu. Kasih pemahaman kalau kondisi ini tuh umumnya sementara. Rambut punya potensi besar buat tumbuh lagi kok. Apalagi kalau pemicu stresnya bisa dikelola. Makanya manajemen stres jadi kunci banget di awal. Jadi intinya, telogen effluvium ini kayak respons tubuh ya terhadap stresor besar, entah fisik atau emosional. Tubuh kayak ngorbanin siklus rambut normal sebentar, dan efeknya baru kelihatan sebagai rontokan merata beberapa bulan kemudian. Jalurnya beda sama kebotakan genetik atau autoimun. Betul sekali. Dan pesan pentingnya, seperti yang ditekankan di materi Anda juga, adalah ada harapan. Kondisi ini sering banget bisa pulih kembali, reversible, jadi ngenalin pemicunya itu langkah awal yang krusial banget buat bantu siklus rambut kembali normal. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan pikiran buat Anda di rumah ya. Mengingat ada jeda waktu tadi antara stresor sama munculnya gejala fisik kayak di telogen effluvium ini. Pernah kepikiran nggak sih? Jangan-jangan kita sering abai atau nggak sadar kalau ada kaitan antara tekanan hidup yang kita alami beberapa waktu lalu dengan perubahan fisik yang baru kita rasakan sekarang.